Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Tertulis dalam kitab Yul 2 ayat 25. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yul 2 ayat 12 sampai dengan ayat 27. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan, Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, Sayangilah, ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. Tuhan menjawab, katanya kepada umat-Nya, sesungguhnya, Aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur.
dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan, Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan, Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yul 2 ayat 12 sampai dengan ayat 27. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: betapapun gelapnya masa lalu Anda, bersama Kristus hari depan Anda cerah. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tahun yang Terbuang, Kisah Inspiratif. Berapa banyak tahun-tahun Anda yang hasilnya hilang dimakan belalang? Apakah keinginan pribadi, hawa nafsu, motivasi penuh dosa, dan ambisi pribadi Anda telah merampas sukacita, kedamaian, dan keberhasilan dari hidup Anda? Mungkin Anda merasa putus asa memikirkan waktu-waktu yang terbuang dan tidak dapat terulang lagi. Jika memang demikian, perhatikanlah perkataan Tuhan melalui Nabi Yul. Allah memberitahu umat Israel bahwa sekalipun mereka pernah tidak menaati Tuhan dan mengalami pendisiplinan Tuhan melalui wabah belalang, tetapi masih ada pengharapan bagi mereka. Tuhan berkata bahwa Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yul 2 ayat 13. Dan Dia berjanji, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Apabila kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka Dia akan segera mengampuni masa lalu dan mengisi hari depan kita dengan pengharapan. Dia dapat memunculkan kebaikan dari tahun-tahun kita yang terbuang. Dia melakukannya dengan cara mengajari kita kerendahan hati melalui kegagalan yang kita alami, dan menolong kita memahami kelemahan yang sering kita perbuat terhadap orang lain. Meskipun tahun-tahun kita yang lalu telah dirusak oleh dosa, Allah sangat rindu untuk memulihkan kita dan memberi hasil terhadap pekerjaan kita. Apa yang telah kita pelajari di masa lalu menghasilkan pelayanan yang produktif dan pujian yang sepenuh hati bagi Dia. Tahun yang sedang kita jelang ini dipenuhi dengan pengharapan. Amin.
Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Penulis kitab Yul menyatakan Nabi Yul sebagai penulis kitab ini, Yul 1 ayat 1. Tanggal penulisan kitab Yul diperkirakan dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 835 sampai tahun 800 sebelum Masehi. Yudea, latar belakang kitab ini, terpukul oleh serbuan belalang. Serbuan ini telah menghancurkan segala sesuatu ladang gandum, kebun anggur, taman, dan pepohonan. Yul secara simbolik menggambarkan belalang sebagai bala tentara manusia yang berjalan berbaris dan mengistilahkannya sebagai sebuah hukuman ilahi bagi bangsa ini karena dosanya. Kitab ini membahas dua kejadian, yakni serangan belalang dan pencurahan roh. Penggenapan bagian awal kitab ini dikutip oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di mana digenapi pada waktu Pentakosta. Yul 1 ayat 4, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Yul 2 ayat 25, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Yul 2 ayat 28 isinya adalah, kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Sebuah tulah belalang yang hebat diikuti kelaparan yang sangat parah melanda semua penjuru Yudea. Yul menggunakan peristiwa-peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menghimbau Yudea. Jika bangsanya tidak segera bertobat, bala tentara musuh akan menghancurkan tanah mereka bagaikan belalang yang sudah datang. Yul berseru kepada semua orang, termasuk para imam untuk berpuasa dan merendahkan diri sambil meminta pengampunan Allah. Jika mereka meresponi seruan ini, maka akan diberikannya berkat materi maupun rohani kepada bangsa itu. Akan tetapi, hari Tuhan itu sedang datang. Pada waktu itu tulah belalang ini akan terlihat sebagai serangga jika dibandingkan dengan penghakiman Allah. Tema utama kitab Yul terkait hari Tuhan. Hari di mana murka Allah dituangkan dan penghakiman itu datang. Pada hari itu, Allah akan mengungkapkan atribut murkanya, kuasanya, dan kekudusannya. Ini merupakan hari yang menakutkan bagi musuhnya. Pada pasal pertama, hari Tuhan diwujudkan dalam bentuk tulah belalang. Pasal 2 ayat 1-17 adalah pasal transisi di mana Yul menggunakan tulah belalang sebagai metafora, sementara kekeringan sebagai panggilan untuk pertobatan. Hari Tuhan secara eskatologis dan seruan untuk menjawab panggilan untuk pertobatan dengan nubuat mengenai pemulihan materi, rohani, dan bangsa. Ketika Perjanjian Lama berbicara mengenai hukuman bagi dosa, baik secara individu maupun secara bangsa, kedatangan Yesus Kristus sedang dinyatakan. Para nabi Perjanjian Lama berulang kali menghimbau Israel untuk bertobat. Meskipun mereka bertobat,
pertobatan mereka dibatasi oleh Taurat dan perbuatan. Korban binatang yang mereka sembelih hanya merupakan bayangan dari pengorbanan agung, yang akan dilakukan sekali untuk selamanya, yang kelak akan datang di salib. Ibrani 10 ayat 10. Yul mengatakan bahwa penghakiman agung Allah, yang akan terjadi pada hari Tuhan, betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Yul 2 ayat 11. Kita, dengan upaya sendiri, tidak mungkin dapat bertahan. Akan tetapi, jika kita telah menaruh iman kita di dalam Kristus untuk penebusan dosa kita tidak perlu takut menghadapi datangnya hari penghakiman. Praktek tanpa pertobatan, penghakiman akan mendatangi kita, pasti, menyeluruh, dan mengerikan. Kepercayaan kita seharusnya tidak disandarkan kepada harta yang kita miliki, tapi hendaknya di dalam Allah saja. Allah, pada waktu tertentu, akan menggunakan alam semesta, kesusahan atau hal-hal lainnya untuk menarik kita mendekat kepadanya. Akan tetapi, dalam belas kasihannya dan rahmatnya, Ia telah menyediakan rancangan yang sempurna bagi keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus, yang disalibkan bagi dosa kita dan menukarkan dosa kita dengan kebenarannya yang sempurna. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Penghakiman Allah akan datang dengan cepat, seperti pencuri pada malam hari. 1 Tesalonika 5 ayat 2, dan kita harus siap. Hari ini adalah hari keselamatan. 2 Korintus 6 ayat 2. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 6-7. Hanya dengan berjalan di jalan keselamatan Allah, barulah kita dapat lolos dari murka-Nya ketika hari Tuhan datang. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur
Ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.